Nama saya Nathan Andreas Lumbantoruan, saya dari kelas TRPL 1C dengan NIM 25051811118. Dan sini saya akan menjelaskan program singkat mengenai program CPP, oke. Dan saya bakal menggunakan program itu menentukan status mahasiswa lulus atau tidak berdasarkan nilai akhir. Oke, di sini konsep yang saya gunakan pada program ini adalah library IOStream yang digunakan untuk proses input dan output. Oke, di sini ada fungsi main. Nah, setahu saya fungsi main itu adalah untuk memulai program tersebut agar bisa dijalankan. Dan di sini juga ada penjelasannya atau bisa dibilang penjelasannya sedikit, yaitu tempat program merupakan fungsi utama untuk dijalankan. Jadi bisa dibilang begitu. Di sini ada variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan nama dan nilai mahasiswa. Nanti bakal saya jelaskan. Di sini ada input atau chain yang digunakan untuk memasukkan data dari user atau dari pengguna. Dari sini kelima ada output atau code yang digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Dan keenam itu ada percabangan if else yang digunakan untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai. Jadi if dan else ini dalam menentukan nilainya tersebut apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidaknya. Oke, sini ada contoh program yang akan saya buat. Itu ada di sini ada IOStream dan IOStream itu seperti yang digunakan tadi itu ada yang digunakan untuk proses input dan output. Nantinya dan sini ada integer main atau fungsi main. Ada tempat program merupakan fungsi utama untuk dijalankan atau bisa dibilang untuk memulai program tersebut. Dan sini ada string nama dan sini ada integer nilai. Dan kenapa sih tidak disamakan aja jadi string aja? Tidak bisa guys, karena integer itu adalah merupakan angka, ya, angka. Setahu saya itu adalah angka. Dan di sini ada code. Nah, code ini itu tuh digunakan untuk mengambilkan hasil ke layar. Jadi kita akan input nama kita nanti di sini, ini masukkan nama nilai mahasiswa dan di sini ada chain. Nah, chain ini di sini chain ini, jadi kita akan masukkan nilai akhirnya nanti dan chain ini akan memprosesnya, proses nilai akhir tersebut. Dan di sini ada langsung keluar. Setelah kita enter nantinya akan keluar code itu nama mahasiswa dan juga nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada if dan else. If dan else, if dan else ini yang menentukan statusnya apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidaknya. Jadi apabila nilainya di bawah 60 maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Dan apabila nilainya di atas 60 maka dia akan dinyatakan lulus. Dan setiap program akan diakhiri oleh return kosong titik koma dan ditutup oleh tanda petik di sini. Oke, kita akan mencoba program tersebut. Kita salin terlebih dahulu. Kita Ctrl+C. Asalnya kita akan ke Chrome. Dan di sini kita bakal kontrol Ctrl+A. Sorry. Kita full screen kan dulu. Kita Ctrl+A dan kita Ctrl. Bisa saja langsung. Tidak usah lagi klik kanan. Dan kenapa saya menggunakan online compiler? Karena kebetulan saya tidak mempunyai aplikasi di C++ dan juga saya belum paham menggunakan Visual Studio Code untuk program C++. Jadi saya menggunakan online compiler dulu, yaitu Programs C++ Online Compiler. Dan di sini sesuai tadi yang sudah kita salin, itu sudah lengkap, apa yang sudah kita salin tadi, dan kita run saja. Oke, di sini kita akan disuruh masukkan nama mahasiswa. Kita masukkan nama mahasiswa kita itu adalah Nathan. Dan nilai akhir kita itu adalah 80. Nah, maka status kita nantinya adalah lulus. Jadi status kita itu adalah lulus karena nilai kita di atas dari 60. Dan apabila nilai kita di bawah dari 60, kita akan mencobanya. Nah, kita masukkan nama mahasiswa Nathan. Dan kita masukkan juga nilai akhir mahasiswa tersebut. Itu kita masukkan 59 saja. Stop. Nah, karena nilainya di bawah 60, maka statusnya itu tidak lulus ya. Status dari mahasiswa tersebut tidak lulus karena nilainya masih di bawah 60. Oke. Oke, kita balik ke Word. Nah,
Jadi program ini itu masih sangat sederhana sekali dan program ini juga menerapkan input, output, variabel dan juga percabangan. Jadi program ini sangat simple dan mudah sangat dipahami untuk pemula ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tingkah. Dan kita bakal berjumpa lagi di next video. See you next video. Bye-bye.